Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Sejak awal kami menyadari hal-hal yang dibilang mudah seringkali menyulitkan langkah. Yang dianggap aman ternyata jadi sandungan. Yang dikira cepat malah jadi penghambat. Kami mengerti, kejar mimpi tidak cukup dengan konsisten berjuang sendiri. Kolaborasi dengan yang mengerti dan peduli agar dapat tumbuh lebih tinggi. Mitrans menghubungkan setiap usaha dengan kesempatan. Menghadirkan solusi dengan teknologi, menemani setiap langkah agar lewat dari masalah. Mendukung Anda, para pelaku usaha Indonesia, untuk mantap melangkah bersama. AC Panasonic hadir dengan dua level eco mode yang memungkinkan Anda menyesuaikan dengan kapasitas listrik di rumah Anda. Eco mode level 1 hanya 80% dari watt maksimum. Dengan fitur Eco Mode pada rumah dengan batas 1300 watt, dapat menyalakan AC sambil menggunakan peralatan elektronik lainnya secara bersamaan. AC Panasonic hemat listrik. Panasonic, a better life, a better world. Selamat datang dan selamat sore kepada seluruh hadirin semua, coaches, innovation partners, dan juga teman-teman dari Top 20 Startups Impact to Build Accelerator. Perkenalkan, saya Zahra Damarifa, partner of Impact 2 yang sekaligus hari ini akan memandu acara kita Impact Day. Dan hari ini kita akan menyaksikan highlight dari Impact to Build Accelerator dan kita menyebut event hari ini Impact Day gitu ya. Jadi sebelum memulai acara
hari ini, gitu ya, saya ingin berbagi sedikit mengenai Impact to Build Accelerator. So Impact to is building an Impact to Build Accelerator, gitu ya, sebuah program, gitu ya, yang mana program akselerator ini sangat intensif dan kita berfokus untuk membantu startup mencari solusi dari pain point yang dialami dalam meraih product market fit. Dan solusi yang kita berikan sangat particular, very specific towards each startups. Dan diharapkan dari program Impact to Build Accelerator ini kita dapat membantu early stage startup dalam menghadapi tantangannya dalam meraih product market fit dan membuat founder startup early stage berorientasi pada kesehatan finansial dalam menjalankan bisnisnya. So, hari ini seru banget gitu ya, karena kita hari ini dihadiri startup kita dari Impact to Build gitu. Jadi ada 20 besar gitu dari startup kita di sini gitu, dan ini tuh kita mendapatkan 20 besar ini dari total puluhan startup yang mendaftar. Jadi kami mengkurasi 20 startup terbaik gitu ya untuk mengikuti proses group coaching. Dan ke-20 startup tersebut adalah Altea Care, Altoma, Crealogy, Catat ID, PAW Indonesia, Payback, Sekitar, Midas, Nobi, Sustaination, Dorex, Minapoli, Arsitek, Dani selaku co-founder dan managing partner of Impact to. Italo, the floor is yours. Hi semuanya, welcome to Impact Day of Impact to Build Accelerator. Before we start this session, let me introduce myself. My name is Italo Dani, the co-founder and managing partner of Impact 2. Impact 2 percaya seorang founder startup yang berkualitas pada dasarnya sudah memiliki bekal dari fondasi yang kuat dari sisi entrepreneurship. Sifat proaktif, ambisi, dan grit seorang founder sudah sewajarnya dimiliki. Namun, di sebuah negara yang masih berkembang seperti Indonesia, yang dimana dinamika dan perubahan dari segi infrastruktur, consumer behavior, dan regulasi selalu terjadi. Diperlukan treatment khusus untuk membuat sebuah produk digital. Founder startup di Indonesia butuh sebuah ekosistem yang bantu mereka menavigasi segala perubahan yang dinamis ini. Terutama di masa recovery masa pandemi ini, terdapat perubahan consumer behavior yang sangat signifikan. Impact 2 melalui program kami Impact 2 Build Accelerator hadir untuk menjawab ini. Salah satu statement yang sering kita sebutkan ke founders adalah let us become your extended founders. Cara Impact 2 Build Accelerator membantu startup founders adalah melalui knowledge yang praktikal, yang sangat lokal, dan yang pastinya memberi dampak pada founders dan bisnisnya. Impact 2 Build Accelerator tidak menyetarakan kurikulum yang sama antar setiap startup digital, melainkan Impact 2 Build Accelerator menganalisa secara mendalam tantangan dari masing-masing startup di masing-masing industrinya dan menyesuaikan pendekatan yang kita terapkan dalam membangun sebuah produk. Kita berharap dengan adanya Impact 2 Build Accelerator ini, kami bisa terus menjadi akselerator yang memberikan real impact ke early stage startup founders di Indonesia. Dan bisa menjadi wadah di mana para founders bisa berdiskusi, sharing struggle on building their startups, dan menjadi tempat to connect with each other. Building a startup was a lonely journey, but with Impact 2, it won't happen. Thank you Italo, it's very inspiring sambutan gitu ya. Nah mungkin kalau kita mendengar sedikit tentang Impact to Build gitu ya, tadi kita udah dengar sedikit dari Italo gitu ya. Tapi kita mungkin ingin tahu lebih jauh gitu, apa sih yang dilalui oleh 20 startup dan akhirnya menjadi 5 top startup Impact to Build Accelerator. Yuk kita saksikan aja dulu perjalanan startup Impact to Build dari awal hingga saat ini. Hello everyone, my name is Saryancha Valentina here, the project manager for Impact to Build Accelerator. Impact to Build Accelerator is the Impact 2's intensive pain point-based coaching program
with a customized solution for startup going product market fit. What do we do on Impact to Build Accelerator? Let's check it out. On the first step of Impact to Build Accelerator, we accepted registration from more than 50 of qualified startups across Indonesia. We curate the registrants to only 20 selected startups per batch that can have the access to our exclusive group coaching sessions. After being selected as the participants, we have multiple diagnosis sessions to find out the startups' pain points that need to be fixed in order to reach their respective product market fit. Then, we held private session with Impactive partners to get the overhead view. We also invited prominent coaches from around the globe to better give understanding of the global mindset that they have, and hopefully opens up the mindset of the founders on how to build their startups. From our diagnosis session, 5 startups were granted the opportunity to have one-on-one coaching with successful founders, product people, and practitioners in Indonesian startup ecosystem. To top our Impact to Build Accelerator session, today we have Impact Day, where founders can step up and tell us what have changed since they joined Impact to Build Accelerator program. We also invite people from all around the industry to witness this transformation. Let's find out what changes for them in today's Impact Day. Wow, what a great explanation from Ance. Jadi mungkin tadi teman-teman udah menyaksikan ya proses yang dilalui oleh Impact to Build Accelerator dari awal hingga saat ini. Dan sekarang saatnya kita mungkin kenalan lebih lanjut. Tadi kan ada 20 besar dan going to the top 5 yang dapat one-on-one coaching session gitu ya. Dan kelima startup ini udah berhasil, sudah melalui juga one-on-one coaching session. Dan mari kita saksikan their short introductions. Hi, my name is Darian. I'm the CEO and co-founder of Midas. I'm Kevin, the CIO and co-founder of Midas. So we're building Midas, a personal finance AI in the form of a mobile app. So it all started way back when we were in London. We were having a struggle in managing our money. And then fast forward, we tried a lot of startups in London, and in which it changed the way we view of the solution that's possible. It set up our new standard. It really helps us. And then I asked Kevin if you have the same problem in managing money. And then apparently I pushed you to actually try those startups and it actually worked for them. So fast forward, we learned a lot of things about fintech, and we went back home to Indonesia and we want to help our friends, which are small business owners, musicians, and all of our graphic designs. And then we found that there's a really big problem in actually managing their money. That's why we came up with a solution, which is Midas. So we came up with a solution and we made our mission for people to work free. So Midas is a personal financial AI helping people make money work free. The way it works is really simple. You just need to link your bank account and then you'll get your automatic recommendations how much you can spend, save, or invest. The future will be very exciting because the way we envision it is just like Java does in London. Each and every single one of you will have a personal AI that helps you manage money. So, thank you. Hi everyone, saya Apri, founder and CEO dari Kukerja. So, Kukerja adalah talent management for small medium enterprise and blue collar workers, especially in F&B industry. In Kukerja, we providing
talent pool access to screen, curated, and experienced worker in a talent pool. So di samping itu kita juga providing self development and financial access ke para pekerja yang terdaftar di dalam Kukerja. Harapan kita di Kukerja adalah kita pengen small media enterprise terutama dari segmen F&B industry ini bisa mendapatkan talent secara cepat untuk mengatasi turnover. Selain itu, kita juga ingin menciptakan sebuah kondisi tenaga kerja di F&B yang telah terstandarisasi dengan baik sehingga semuanya bisa berjalan dengan seimbang seiring dengan pertumbuhan bisnis F&B itu sendiri. So that's pretty much about us. If you curious about Kukerja, kalian bisa download di Play Store atau ketika kalian butuh bantuan, kalian bisa hubungi kita di website www.kukerja.id. Thank you. Halo guys, gue Angelin dari Depatu. I'm the CEO, kemudian co-founders kita ada Bertinan, ada juga Aldo. Jadi kita bertiga itu ngerintis aplikasi ini dikarenakan kita menemui masalah ketika kita berbelanja online, atau bahkan kita sendiri kadang bisa ragu nih barangnya asli atau enggak, atau bahkan kamu ketipu dengan sellernya gitu. Itu happening banget ketika di 2018 ketika orang udah mulai berbelanja online, e-commerce booming gitu. Nah, oleh sebab itu kita idenya itu udah ada di awal-awal. Nah, makanya kita setelah itu kita menemukan kayaknya kita harus buat solusi nih untuk ketika orang mau belanja online ataupun tidak langsung dari retail store, yaitu kita membuat aplikasi autentikasi produk namanya Depatu. Nah, setelah itu kita juga melihat ada nih demand-nya di mana ada produk-produk resell yang perlu harganya itu fluktuatif tergantung dengan supply dan demand pasar. Makanya kita merintis aplikasi Marketplace of Depatu di Februari 2022. Kita sekarang portfolionya udah lebih dari 20.000 portfolio. Jadi marketplace kita itu sudah di-launch di barusan saja di bulan Februari ini. Namun hanya untuk brand new items, tapi kedepannya bakal ada pre-love items juga. Dan the social e-commerce will be on future time. Hai, nama saya Tita, saya co-founder dari Mindera. Saya Bayu Baskoro, co-founder dari Mindera. Saat ini kita melihat banyak sekali permasalahan antara perusahaan dan karyawan, terutama permasalahan culture gap, di mana perusahaan dan karyawan ini tidak memiliki engagement yang bagus atau sehat. Saat ini kita mendapatkan insight bahwa 9 dari 10 karyawan meninggalkan tempat pekerjaan mereka karena lingkungan bekerja yang tidak sehat dan tidak kondusif. Saat ini memang banyak sekali masyarakat Indonesia atau karyawan yang lebih aware mengenai well-being mereka, terutama di Ya, oleh karena itu kita membangun satu produk teknologi platform untuk perusahaan dan karyawan bisa membangun sebuah lingkungan kerja yang lebih sehat, seimbang, tentunya didasarkan oleh data dan insight dari behavior karyawan-karyawan tersebut. Karena di Mindera kita selalu percaya bahwa kualitas sumber daya manusia selalu berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan mereka, baik dari secara mental, fisik, dan material. Dan kita ingin membuat semua perusahaan Indonesia menjadi tempat bekerja paling bahagia. Halo, saya Azalia Ayunintias, biasa dipanggil Ayu, co-founder dan CEO dari Crealogy. Saat ini B2B buyer seperti brands, retailer, dan hotel ingin membeli produk lokal buatan industri kecil mikro atau IKM di sektor makanan kemasan, fashion, dan kria yang nilainya hampir 1.000 triliun rupiah. Tapi mereka kesulitan saat harus kerjasama langsung dengan IKM. Karena proses bisnis IKM masih manual, mereka tidak bisa memperbesar kapasitasnya serta menjaga konsistensi kualitas dan lead time produksi. Oleh karenanya, Crealogy membantu IKM mendigitalisasi proses produksinya dan mengkonsolidasi produk mereka untuk menjawab permintaan pasar. Dengan ERP mobile app yang sederhana, Crealogy membantu IKM menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan memakai data dari apps untuk kurasi IKM yang bisa dipercaya menjawab permintaan pasar di tubuh. Harapannya, Crealogy bisa menjadi bagian dari inklusi digital untuk 8 juta IKM di Indonesia di era keemasan digital kita. Untuk yang mau mengetahui lebih lanjut tentang Crealogy, silakan hubungi saya ya di azalia.ayunintias@crealogy.com.
Wow, very interesting. So we have 5 startups, the top startups, dan setelah tadi kita udah kenalan sedikit mungkin produk apa yang mereka build, what kind of pain points they're trying to solve, dan kita akan panggilkan kelima startup ini to join like a bit of like a fireside chat without the fire. Saya akan panggilkan Depatu, Kukerja, Krealogy, Mindtera, dan Midas. Ada Angel, ada Apri, ada Ayu, Tita, dan Darian. Hi guys. I think we're far apart, but we're close in the heart. Okay, thank you so much for coming to the session. I think hari ini lebih pengen ngebahas like the journey, experience before and after Impact to Build Accelerator gitu kan, karena our approach is very data driven gitu kan, and at the same time we try to focus on metrics which is the retention rate gitu ya. Jadi hari ini pingin kita mengulas kembali before gitu kan, and then after Impact to Build Accelerator. Nah mungkin buat teman-teman tadi udah sempet ada ini buat all general people that comes to this event ya. Kita memang di Impact to Build Accelerator we really focus on helping especially these 5 startups to achieve product market fit, but the first foundation would be the data gitu kan. Kita selalu fokus, we have a very deep obsession towards cohort analysis, usage for retention. Nah mungkin yang menarik di awal-awal nih antara 5 startup ini adalah defining active users gitu ya, dan ada ceritanya menarik-menarik mungkin masing-masing on active users gitu ya. Kayaknya salah satu yang menarik ceritanya ada di Mindtera sih ya gitu ya, Mbak Tita gitu. Di awal memang kita kan ada B2C, waktu itu B2C, B2B, we were still okay, kita mau ke arah mana gitu. Jadi defining active users tuh waktu itu cukup it's a long journey for us to define the active users for Mindtera ya. Boleh mungkin diceritain sedikit Mbak Tita journey di awal waktu kita mau define active users untuk cohort analysis kita. Oke, ya jadi waktu itu pertama kali aku mulai coaching sama Impact Talk. So actually itu in the middle of the way we are pivoting our go to market. Jadi data yang aku punya on hands is actually like user, like a consumer. One that complete session yang beresin sesi-sesi di apps kita, but then at the same time I have like data yang datang, user yang datang dari B2B. So I think itu lumayan back and forth sama Italo, sama Zara, sama Mas Arya. It was like okay, so, jadi ini mutusin who do I want to focus on-nya tuh, yang dimonitor tuh siapa sih sebenarnya, apakah corporates-nya atau karyawannya. Nah, so dari situ kita mulai there's a data digging journey, mulai di situ, and then at that time akhirnya kita realize bahwa even if our go to market strategi itu ke B2B, even if our client itu corporates, tapi sebenarnya impact yang kita bawa dari Mindtera itu untuk karyawannya. So and then the coaching after long of debating back and forth on the data ya. Kita tuh kalau nggak salah sangat-sangat back and forth on even waktu itu determining sebenarnya apa sih active user gitu. Di kata-kata active user tuh apa di Mindtera, sampai kita akhirnya come to active user nih employee-nya gitu ya. It takes a long time, I remember ya, Mbak Tita ya. Betul. Ya, pada akhirnya and then we decide bahwa impact yang mau kita bawa itu adalah untuk employees-nya, dan in the end ketika corporates mau resubscribe atau renewal dengan kita juga, the data that we bring is actually impact or progress on their employee. Jadi akhirnya at the end kita decide untuk put employee as our focus, as our data active users. Yes, I think yang menarik juga karena the decision to actually for companies to pay again gitu, to retain gitu adalah juga dari keaktifan dan activity yang dilakukan oleh employee gitu ya. Very interesting. Mungkin the same question I wanna ask to our other founder gitu ya. Mungkin di awal-awal yang kita cukup struggling in finding what is like the active user. Nah kalau ini active usernya banyak jenisnya nih, Depatu ya.
I think hi Angel gitu kan. I think in the very beginning Depatu we have like a lot of you have the legit checker gitu kan. Terus habis itu juga ada baru mulai ya the marketplace itu kayaknya di waktu kita awal-awal banget gitu kan. So waktu itu gimana nih journey-nya to define dulu nih active users gitu ya. Waktu di awal kita cukup back and forth juga gitu ya, seingat saya ya. Ya, jadi thank you banget sama Impacto, jujur terutama sama Mbak Jara sama si Talo. Waktu itu gue masih ingat, kita masih nggak tahu kita gimana define the user persona. Kita masih disuruh buatin, kita sebelum kesana kita masih disuruh buatin the cohort. But at that time I don't really understand how to make it. Cohort analysis. So you didn't really waktu dulu apa yang tunggu sebentar. Dulu yang di track apa nih? Mungkin supaya teman-teman tahu before like you go to the cohort analysis. What did you track before? Kita track based on transaction. Jadi kalau tiap bulan itu gua rasa kalau transaksi kita naik terus, users kita grow terus, gitu kayak udah keren banget, kayak udah oh ini berarti udah growing. Tapi not actually. But when we define the cohort, we just finalize that. Kok aneh ya transaksi gua tiap bulan naik, tapi kok kenapa cohort gua kok kayaknya nggak bagus. But ada kita baru define, berarti kalian harus define dulu user personanya nih, siapa nih sebenarnya benar-benar yang yang transaction kalian carikan gitu. Nah waktu itu kita masih belum, terakhir kita baru ketemu ternyata yang dinamain power users itu harusnya adalah benar-benar the collectors of luxury goods and also high people, dan juga yang consignment stores yang dimana mereka menggunakan service kita itu routinely. Nah jadi cohort itu juga kita kemarin aku masih nggak disuruh define dua. Yang pertama itu adalah power users yang 5 kali transaksi minimal dalam per bulan, sama juga 30 top 30 users. Dari sana kita nge-define, oh ternyata memang beda hasilnya, cohortnya jadinya kelihatan retention activity transaksinya ada naik, bukan seperti ini gitu. Kalau enggak kayaknya cohort kita jelek banget kan gitu retentionnya gitu. So defining power users in the very beginning was like apa power user gitu kan di awal ya, dan memang yang awalnya di track only user transaction, growth into revenue gitu kan. Ternyata memang kalau dilihat kita selalu acquiring new customers, but at the same time juga it always grows, tapi kok nggak balik nih user-user yang lama. Itu juga waktu itu kita akhirnya tahu gara-gara bikin cohort analysis ya, Jel ya. Oke. Dari sana ada ketahuannya. Apa namanya waktu itu pertama kali diajak suruh bikin cohort analysis, like what was your mungkin your reaction ya diajak, cohort analysis and creating ini might be simple for some, tapi sebenarnya complicated to actually create the right cohort analysis for the business gitu ya. What was the experience, Jill? Reaction gue sih positif ya, karena gue memang kebetulan ikut Impact tuh gue juga percaya banget dari awal. Jadi gue ya follow the rules lah. Selagi gue merasa nothing tulus dan gue merasa ini kayaknya something new nih. Jadi kita explore kayak minggu pertama kita belum bisa kasih cohort ya, gue masih ingat, karena engineers kita masih belum bisa nge-build cohort yang sesuai yang kita mau. Kita kayaknya back and forth, kita banyak juga yang kita discuss ya. Terakhir kita baru final, oke, ini baru benar cohortnya. Setelah itu kita juga ke CACLTV kan, dari sana kita track the cohortnya. Nah ini baru benar namanya cohortnya seperti ini. Nah baru aku masih ingat Mbak Jara masih tanya, yo kenapa di bulan 30 bisa seperti ini angkanya gitu. Masih bisa retain ke 40-an, berarti dari sana itu yang harusnya jadi user power kamu. User power users kita. Kita godok lagi loh. Nah 40-an ini karakternya seperti apa? Nah dari sana baru kita ngedefine, ternyata inilah yang dimaksud dengan power users, dan gimana kita retain mereka untuk service kita lebih maksimal lagi. Dari sana aku juga buat customer feedback. Nah dan ternyata memang iya, ada justru customer itu yang subscribe, artinya jadi buat subscription, walaupun ini masih kita testing manual, tapi mereka willing to pay monthly fee. Walaupun dulu kita masih enggak kan, kita kan dulu per transaction dan juga per paket kan. Sekarang mereka willing to pay monthly subscription. Dari sana gitu ternyata memang yang butuh itu seperti ini. Untuk business model changes kita tahan dulu supaya nanti kita diskusikan lebih lanjut gitu. Aku mau pindah dulu mungkin ngobrol sama Midas kali ya, Darian ya gitu kan. I think Darian di awal sama dari Midas tuh udah sebenarnya very ready with the data gitu. Tapi dari kita juga adding up more details on creating the cohort analysis. Like how is your dari awal mungkin
gimana akhirnya kalian juga, kalau seinget saya nih, cohort analysisnya Midas itu tuh banyak banget. Ada yang dari cohort analysis untuk downloadnya, register, klik apa, sampai akhirnya kita bisa define this is like the only cohort analysis that you need which relates to the business. How was like that experience, Darian? Wah, iya jadi. Oh, actually it's not only Darian. Kevin is also here. I thought it's only Darian. Hi, Kevin. Hai. Gimana guys? Iya, jadi mungkin itu awalnya. So we try to be ready with everything with data kan. Jadi give konteks dulu mungkin ke teman-teman. Midas itu bisnis modelnya freemium. So we want to track berapa yang free, berapa yang premium. Nah, and then mungkin kalau yang udah tahu there's metrics namanya AARR. Basically it's pirate metrics gitulah. Jadi kita bikin cohort per AARR gitu. Nah, and then kita juga tahu ngedefine active user kita bahwa active user kita ini udah nge-link rekening bank dan dia udah pernah ngecek laporan, and that means that's active user. I think it's once a week ya. Once a week kalau nggak salah ngecek laporan once a week itu active user. Nah, dulu sebelum itu kita tuh nggak misahin gitu kan free users kita dan premium users kita, so basically kita gabungin gitu. Angkanya bagus gitu, angkanya kalau dilihat dari segi premium retention rate 80% gitu, and then dari month to month retention rate kita 30%. Jadi combine everything is very very good gitu until Zara dan Italo minta dong yang bayar nih berapa nih, cohort yang bayar nih berapa nih, and then kita coba potong gitu yang free berapa, yang premium berapa. Ternyata bener yang free ini memang aktif, tapi yang bayar ini malah nggak aktif gitu loh. Jadi kasarnya kalau punya gym membership gitu ya, kayak ya kita subscribe ke gym membership gitu, tapi nggak pernah datang gitu loh. Nah, yang datang malah yang dikasih gratis, masuk malah datang semua gitu kan. So balik lagi we as founders kita kan build impact ya. And we learn from the data that we have itu impact-nya tuh nggak sedalam itu gitu, karena balik lagi mungkin dari analogi gym kita mau banyak lah yang datang yang benar-benar nge-gym kayak sehat dan lain-lain gitu, tapi juga harus dihubungkan dengan actually making money-nya. Jadi orang yang bayar malah bayarin buat orang yang gratis gitu loh kan. That's not where we wanted it gitu. So based on data, it's not there yet, even though we're making money. Singkat cerita pokoknya based on kita ngomong sama impact to coaches, we need to do something with it gitu. Ini yang gue note ya di my notes. I create some notes for today's discussion like oriented to paying users. I think it's something yang kita akhirnya di awal waktu itu yang namanya cohort analysis itu ada, akhirnya gue waktu itu ngasih tahu juga ke tim, it's like okay, we have to pay attention to like kayak downloads is vanity metrics for us gitu kan, register vanity metrics for us gitu kan, terus kayak abis register biasanya kan misalnya ada like first interaction is like vanity metrics, and then premium for us akhirnya kita kayak premium is probably kayak considered a bit of like a vanity metrics to us. Kalian harus perhatiin the paying users, which is itu yang akhirnya salah satu terjadi di perubahan di Midas gitu, yang akhirnya paying attention more into like retention in the paying users gitu ya. Interesting point. Nanti mungkin kita akan fokus more into how you actually try to change gitu after that data gitu, after this ya. Kita akan tap into that. I wanna go to Kukerja, Mas Apri. Mas Apri juga I think journey-nya nih ya mengenai kita waktu itu juga finding out apa definisi active user itu juga di Kukerja agak complicated gitu, karena Kukerja ini menariknya business modelnya itu monetization modelnya banyak gitu kan, jadi yang contribute to revenue streamnya tuh cukup banyak. I remember jadi waktu defining active users kita active user dari sisi apa? Corporate, active user dari sisi gitu kan, karena you're a two-sided business, so you have to have like two different cohort analysis and retention gitu ya. Mungkin boleh diceritain dari sudut pandang Mas Apri. Gue cerita kebanyakan nanti nggak menceritakan yang sesungguhnya kan. Oke, hai semua, hai Zara. Jadi sebenarnya di Kukerja ini kan kita ngomongin tentang ada dua sisi, ada job seekers dan employers. Itu meaning artinya kita ada demand and supply. Jadi memang untuk monitoring cohort kita punya FOP karena kita monitoring dua hal. Saya masih ingat waktu pertama kali kita diri sama Impacto itu masih kayak datanya masih berantakan, kita masih
MVP dan semuanya it's all a mess, ya kan. Jadi Berantakan tuh apa? Kayak definisi berantakan teman-teman mungkin nggak tahu gitu ya. berdasarkan datanya, kalau terus terang waktu kita jelasin, waktu kita bahas tentang, kita kan ada waktu itu ada kelas coaching tentang impact, kan di sesi impact itu tentang cohort analysis, retention, dan sebenarnya to be honest ketika kita meeting dan waktu masih tahu lihat di data kita itu memang sebenarnya kita mendefiningnya itu memang ada yang salah, gitu. Tapi waktu itu kita udah banyak belajar di sesi impact talk kita, akhirnya kita bikin ulang dan kita defining the active users. Misalnya dari job seekers itu kalau mereka cuman aktif untuk buka aplikasi dan lain-lain kan berarti kita mesti cari value-value yang lebih. Artinya misalnya mereka apply jobs dan lain-lain. Dari sisi employers juga sama. Jadi dari sana saya merasa di sesi impact talk itu kita jadi ngalamin banyak banget perubahan, terutama tentang retention-nya. Sorry, interaksinya agak terganggu. Dari sisi retention rate-nya, monitoringnya yang lebih rendah gitu. Jadi dari matrix yang udah kita monitoring ternyata tidak memunculkan sesuatu yang defining the business in real gitu. Jadi waktu kita sering coaching dengan Zara sama Mas Italo, ya kita banyak ini sih, banyak perubahan ya. Bekerja dari April atau Mei sampai sekarang perubahannya udah banyak banget. Nanti kita ceritakan lebih lanjut apa perubahannya ya, supaya kita ada sesi kedua adalah discuss soal the changes gitu ya. Tapi thank you so much. Jadi memang datanya yang tadinya nggak biasa menggunakan cohort analysis, biasanya mungkin hanya melihat growth in revenue gitu. Akhirnya sekarang mulai divert untuk ngelihat retention gitu ya, karena ini juga satu matriks yang cukup penting. Terakhir mungkin aku pingin ngobrol sedikit sama Ayu kali ya, Ayu gitu kan. I think kalau dari segi Ayu, data yang di collect waktu itu udah cukup banyak. Kayak Ayu very dari timnya Krealogy sangat attentive towards active users data, growth-nya gitu kan. Kita juga waktu itu sempat lihat kayak revenue data gitu kan. So it's really banyak. Tapi waktu itu cohort analysis is something that is probably new to you gitu ya, Yu. Ya mungkin boleh diceritain nggak sih, Yu, that experience of like akhirnya ada satu matrix nih, retention gitu kan. How was it? Ya, jadi sebenarnya persis sebelum ikut Impacto Build ini, kita baru aja nambahin ke OKR kita retention, karena sebelumnya mungkin sama dengan yang lain ya, it's more of the growth kan, kayak so new user registration and then perhaps like activity gitu, activity-nya juga inside of the app seperti apa. Nah, paling kita cuma bedain new user sama existing user istilahnya yang udah daftar bulan lalu tapi pakai sekarang, jadi masih sebatas itu doang. And then right before kita mulai, kita harus nge-track retention nih. Oke, jadi kita coba-coba how to. Nah, mungkin aku pingin tanya dulu, what makes you decide, kayaknya kita waktu sebelum Impact to Build nih ya, kenapa akhirnya retention is something important? Mungkin boleh diceritain sedikit supaya teman-teman yang mungkin bukan startup people ngerti. Tapi kan itu salah gitu. Terus sebenarnya udah mulai coba cari-cari, tapi pas ada sesinya cohort analysis yang benar-benar in-depth banget, kita ajak tim juga gitu untuk kayak ngeliat ini. Gue inget tuh. Iya. Kalian ngajak tim ya, benar-benar. Iya, kita ajak product manager sama engineering managernya untuk ngeliat juga, dan dari situ mereka benerin lagi apa yang sebenarnya harus kita bangun gitu sih. Dan dari situ pun kita juga sempat discuss ya, karena datanya banyak. Kita kan juga sebenarnya modelnya pengguna kita kan two-sided ya, ada UMKM yang pakai dan kemudian nanti akan ada bayarnya. Nah, UMKM yang pakai kan banyak dan gratis, jadi kita sempat bingung juga sih, katanya banyak banget aktivitinya gimana ngerapiin kemudian segala macam. Jadi itu sempat dibantu juga sih sama tim Impacto Build. Kita defining active users gitu, terutama kan kita lagi mau coba monetization models yang baru lagi gitu ya. I think fokusnya di situ. Jadi waktu itu cari segmen OKM yang paling repeat dan sebagainya ya, itu aku inget banget gitu ya. Oke, thank you Ayu gitu kan. Mungkin a bit kayak cohort analysis, kenapa Impact tuh very focus on that gitu ya. Jadi nambahin sedikit buat teman-teman yang mungkin belum tahu soal Impact tuh lebih dalam gitu ya.
Karena impact tuh kita ngelihat bener nih yang tadi Ayu bilang, ember bocor gitu. When you actually acquire too much of your users gitu kan, tapi they're not staying, sama aja kayak ngisi ember bocor gitu kan. Airnya masuk terus gitu kan, tapi kayak selalu leaking. Jadi that's what we want to our startups to pay attention to gitu. Dan salah satunya mungkin Ayu yang sebelum Impact to Build udah mulai melihat bahwa ini matriks yang penting, dan kita akhirnya bantu untuk gimana sih tracking retention rate gitu kalau kita nggak pakai this cohort analysis. Dan sebenarnya yang penting tuh kalau tadi ya dari kasusnya Midas, juga mungkin dari aku kerja sedikit, adalah what matters is like the stickiness gitu ya, especially kayak sticky paying users gitu ya, yang menuju ke paying users gitu kan, which is very interesting. Nah mungkin setelah akhirnya dapat data-data ini, tadi ada yang udah beberapa cerita ya, kayak Angel tadi udah sempat cerita gitu ya Angel ya, kayak dari data itu kalian mulai kayak oke, mau eksperimen kemana nih, ngelihat datanya ternyata oke, yang power usersnya ada di satu titik gitu kan, dan belakangan ini baru kita akhirnya decide oke, kayaknya kita we have to focus really double down on like the power users ini gitu kan, yang mana they are like hype and luxury collector items lovers gitu lah ya, bisa dibilang ya, collectors lah gitu kan. Nah mungkin boleh diceritain nggak Kukerja akhirnya dari Depatu gitu ya, akhirnya tadi gimana dari data itu you come up with oke, kayaknya kita harus strategi berikutnya nih eksperimen on our persona yang power user ini. Nah, dan next step-nya mau kemana sih kira-kira gitu kan dengan experimentation ini? Gimana Angel? Jadi kemarin setelah kita define kan, ternyata memang yang pengguna Depatu itu mostly like we say hype and luxury goods collectors or either consignment stores, yang baik dia hanya untuk keperluan pribadi atau keperluan dia resell lagi yang ada value. Jadi itu adalah jadi job mereka kan, ternyata jadi dari reselling job mereka. Nah dengan seperti itu berarti kan segmen kita itu tersegmentasi. Nah dengan itu juga aku ingat kemarin Mbak Jara sama masih tahu udah fix ya, kita langsung go global market, kita go global market for focusing in power. Official store kita itu sebenarnya nggak gitu working, it's not really our main business. Dan itu kelihatan dari data ya sebenarnya ya, dari datanya kelihatan ya waktu itu ya bahwa it's not really working. Ya, jadi yang actually working is Legit Check is the main. Yang udah MVP pas sudah Legit Check, but actually marketplace itu masih sebenarnya itu jalan, cuma perlu effort yang lebih. Jadi daripada we waste our effort in a new features, bagusan kita dig in dulu ke MVP yang udah ada, yaitu Legit Check. Oke, kayaknya dari Angel sedikit. Oke, sudah kembali. Oke, a bit of a cut off dari Angel. Mungkin aku move forward sebentar gitu, nanti balik lagi ke Angel gitu kan. I think it's still interesting sebenarnya dari Depatu, cuman agak putus kayaknya ya dari koneksinya. Angel, are you here? Are you back? Ya, I'm here. Oke, boleh. Gimana Angel? Tadi kan berarti kalian akhirnya punya dua segmen baru gitu ya. Dua segmen yang kalian akhirnya fokusin, dan let's decide on gimana market size-nya tetap besar, kita going to expand gitu ya to other markets other than Indonesia, tapi fokus di power users. Which is itu yang akhirnya kita temuin untuk kita eksperimen lebih jauh ya Angel after this ya. Yes. Oke, nah mungkin ini yang menarik adalah kita kalau di selalu kayak berusaha fokus dulu ke satu segmen yang emang your strength gitu, dan ini terjadi juga di Kukerja gitu. Di awal-awal I remember dari Kukerja ini belum fokus di F&B seperti as much as now gitu ya. Jadi waktu itu kita kayak I think a lot of players in this industry already, what are your strengths, dan coba kita lihat dari datanya gimana gitu kan. Dan akhirnya I think ada persona sharpening di situ. Akhirnya ada satu user persona yang dituju oleh Apri setelah our coaching gitu ya. Mungkin boleh diceritain sedikit tuh proses akhirnya persona F&B ini yang kita temukan, dan menemukan differentiation-nya ini sendiri sih. Prosesnya gimana sih waktu itu, Pri? Oke.
semuanya waktu itu kita mulai fokus ke F&B itu karena memang sebelumnya kita lebih ngincer kayak nembak semuanya yang datang kan, kayaknya semua yang datang gue jadi palu gada lah, lu butuh apa gue ada. Akhirnya terus kita processing terus, dan ternyata setelah kita udah lihat ke cohort retention dan lain-lain, ini kalau misalnya kita nggak putuskan untuk fokus ke, kita nggak ngelakuin benar-benar fokus ke satu industri, kayaknya ini lama-lama kita bakal makan Indomie telur terus nih kayaknya. Jadi akhirnya waktu itu kita benar-benar analisis melalui cohort dan lain-lain, dan ternyata kita lihat dari segmen F&B ini retentionnya tinggi banget, hampir setiap bulan itu ada ya kan. Lalu akhirnya muncul sebuah pikiran bahwa setelah kita analisis lebih dalam, ternyata memang benar kalau kita ngomongin tentang small office atau enterprise dan lain-lain, mereka cenderung tidak mempunyai turnover tinggi, dan apabila ada vacation atau job lowongan dan lain-lain itu ternyata nggak setinggi di sesi di F&B. Nah, di satu sisi ketika saya juga merupakan seorang pengusaha F&B, waktu dimensi 6 pasti tahu, ini kan udah jelas banget gitu. Kita udah marketnya dan pain point-nya ternyata benar di retention rate itu, tingkat demand-nya itu berulang-ulang. Nah, akhirnya kita mulai memikirkan solusi yang lebih komplit, diantaranya kita mesti produce dan lain-lain. Akhirnya sampailah aku kerja yang seperti sekarang sih, seperti itu. I think focusing kayak, oh sorry, ini kayak ada delay sedikit. I think focusing on F&B is something that di awal itu yang menjadi perubahan terbesarnya ya di awal ya, sampai juga akhirnya itu jadi sebuah correlating effect yang nanti kita mungkin bisa ceritain lebih lanjut, yang bisnis modelnya pun berubah akhirnya gitu ya, lambat laun setelah kita lihat cohort analysisnya, oke, ada sih retention gitu kan, tapi apakah gimana caranya juga tetap menambah retention ini while juga meningkatkan average revenue per user. I think itu salah satu yang juga abis itu jadi fokus gitu ya, Mas. Nanti kita ceritain lebih lanjut. Saya mau move forward dulu nih, mungkin ke Midas gitu ya. Midas juga, I think di our last coaching akhirnya kita menentukan, I think you have to focus to a certain segment gitu kan, karena tadi you have a lot of kayak market segments gitu kan, tapi kita cari yang lebih fokus dan eksperimen lebih jauh di situ gitu. Mungkin boleh diceritain nih Kevin dan Darian gitu ya, what was like the journey of like finally from the data you find out, oh, this is the persona that we have actually to experiment more gitu. Oke, jadi awalnya itu sebenarnya kita udah tahu gitu, we need to focus on irregular income people gitu, dimana income-nya nggak regular. Jadi small business owners, musicians, dan graphic design seperti tadi kita bilang tuh, kita rasa itu udah fokus gitu, ternyata tidak. Nah, maybe revelation pertama tuh gara-gara group coaches-nya Impact tuh juga. Jadi yang pertama dari Moses, intinya ya to get product market fit, even your engineers need to talk to your users gitu, kasarnya to get to know apa sih masalahnya gitu. And then Dom juga from Advance.ai juga ngomong sempet ya, like AI how to build it gitu kan, how to build your MVP and actually try to get product. Kalau Gani kayaknya aneh peruang siapa tuh bisa lanjut. Halo, oke. I think you're back. So from Dom kita juga belajar bahwa yang mau usaha apa produknya, ujung-ujungnya tetap harus ngomong di user lagi. Kita, and then we tried lah, so we went back to the drawing board, and then kita coba narrow down until kita nggak bisa narrow it anymore gitu. Pertama kita benar-benar coba talk to small business owners gitu, and then emang ada fitnya, cuman we find that we can have much better gitu. Nah, kebetulan sebelahku nih musisi nih, temen musisinya banyak, panggilin dia satu-satu, kita ngobrol satu-satu gitu, and then we try to have product lah buat eksperimen to charge something gitu. Dan dari situ, wow, ternyata ada sesuatu yang very revealing for us gitu kan, gara-gara ngobrol dari as simple as ngobrol, interview, and then we try to like pitch our product, do you want to pay for it? And fast forward ternyata, wow, emang jauh banget sih. I think revenue yang kita bayangkan itu jauh lebih cepat datangnya gitu ya dibandingkan di pikiran kita gitu. Maybe you wanna add on sebagai musisi? Iya, jadi Mbak Zara kebetulan saya dulu nih skuter kan, selebriti kurang terkenal ya. And I happen to be on tour. Me too, I guess. Gitu.
Jadi apa namanya, Darren's like, lo kenapa nggak ngobrol sama temen-temen musisi lo gitu? Okay, let's give it a shot gitu. Ternyata pas ngobrol real juga. And when we talk about musicians, they don't just perform kan Mbak Zahra ya. There's also a lot of behind the screen stuff yang mereka lakukan. They produce artists, they sign artists, they co-wrote songs together and so on and so forth. And on average, they're making about 25-35 million a month yang mereka nggak tahu gimana cara mengelolanya. And given the complexity of the multiple revenues yang mereka punya, itu bagaimana pengelolaan keuangannya. So dari ngobrol gitu aja, we found several problems yang mungkin unik gitu potensinya untuk coba kita kejar. Maybe salah satunya ada yang apply KPR 4 kali ditolak just because dia nggak punya slip gaji padahal uangnya punya. And then ada juga yang masalah tax gitu, padahal kan beli speaker atau beli ADDA converters and so on and so forth, it could be a tax deductible thing tapi nggak dideduct gitu taxnya sama orang Yes, pajak. All these problems juga unik lah ya. So we kind of we think we're onto something right now. We're experimenting with them and menarik. Coming up with some stuff, yeah. I think what happens, the difference with the other coaching with the other startups ya sama Midas, akhirnya setelah kita ngelihat di datanya, kayaknya we have to talk back to the customers gitu kan. Terutama siapa yang karena kalau kita ngomongin business owners sama tadi freelancers kayak musicians terutama gitu ya, it's two different approach, two different ways of go to market strategy, dan jadinya juga experimentationnya jadi too broad gitu kan. Itu yang waktu itu kita lihat gitu ya dari data-datanya Midas, which is very interesting. It's great that you talk to the customers and try to experiment more. Thank you. Nah mungkin next would be kayak Mindtera nih. Mindtera juga kalau nggak salah kan kita waktu itu tadi ya ceritanya adalah di persimpangan ini mau kemana, B2B, B2C. It was like at that moment kita akhirnya ketemu dan coaching bareng gitu kan. So akhirnya from the data dan lain-lain, how do you come up to this kind of model sekarang B2B, B2C berarti sekarang ya? Correct me if I'm wrong, bener ya? Nah, itu gimana nih Mbak Tita? Persona ini kita lagi ngomongin kan persona segmentation yang akhirnya kita temukan after the coaching gitu kan. Ya, oke. Jadi mungkin waktu pas pertama kali coaching sama Italo sama Zahra sama Arya, aku ingat banget. We dig deeper in cohort segala macam kan. Dulu tuh aku sama Bayu tuh my co-founder, kita tuh mikir kayak wah gila, kita udah capek-capek bikin konten kok nggak product market fit ya gitu, kayak ini banget gitu as a founder. Ngeliat kayak shit ini kenapa ya wrong gitu kan. Terus akhirnya terus dari perjalanan itu waktu itu diminta untuk misahin data, misahin user. Jadi kayak mana bener data usernya itu milik B2B, mana yang usernya itu milik dari digital marketing gitu. Dari source-nya ya, jadi source of user ya waktu itu ya kita minta ya. Right. Nah akhirnya aku pisahin tuh kan sampai jam 3 malam aku kerja. Oh my goodness, I don't know about this. terus demi cohort ya kan. Nah terus akhirnya waktu itu aku bawa dua cohort, and then yang pertama itu B2C, and then yang kedua itu B2B. Nah waktu itu gue ingat banget waktu pas I think yang bersihin, turns out kita ngeliat kayak loh ini bagus kok retentionnya, and then we found our persona gitu kan, our data user. Which is yang active user kita itu kan yang complete session 3 kali. Nah, and then sorry, aku agak ini ya blips. Aman. Oke. Nah, aman ya. Oke. Jadi waktu itu
setelah melihat yang si B2C ini ternyata ada, works, retain, dan turns out mereka juga paying gitu, mereka subscribe di kita. Kemudian di sisi lain, secara user-user yang comes out dari B2B, mereka juga retentionnya bagus gitu. Nah dari sisi cocokologi gitu. Jadi ini siapa sih yang dari B2C yang stay super user, and then yang dari corporate ini siapa? Nah dari situlah aku ketemu bahwa ternyata memang segmen kita ini adalah white collars yang working adults, dan itu ada very specific working sectors juga. Nah itu yang bikin kita bisa ketemu PMF-nya di dua kategori, B2C sama B2B, dan itu juga yang helping kita untuk ambil bisnis model B2B2C. Jadi actually visibility kita itu untuk building the product, untuk product planning tuh jadi nggak sempit gitu, jadi udah jauh banget in the future gitu. Nah, jadi I think it's really helpful. Ya, jadi ada persona sharpening, dan tadi juga ada keluar jadi ya you explore business models ya, in the end the B2B2C model gitu ya. Nah yang menarik tidak hanya persona sharpening, I think this something happens yang cukup lebih dalam lagi adalah business model changes. Tadi kata kuncinya udah diambil sama udah disebutkan oleh Mbak Tita. Tapi aku pengen ngobrol sebenarnya untuk business model changes ini sama Ayu gitu ya, dari Crealogy gitu kan, karena kita melihat apa yang bisa kita kembangkan lebih jauh gitu agar business model SaaS ini bisa berkembang lebih jauh, dan dari segi mungkin average revenue per user bisa meningkat, dan kita bisa bikin bisnis yang lebih sustainable gitu. Akhirnya the changes are in the business model. Ini kasusnya nih di Crealogy nih ya. Mungkin boleh diceritain yuk gitu ya, dari journey kita di awal, and then finally you try to explore this new business model, dan sekarang mulai experimentation a lot on the new business model gitu. Mungkin boleh diceritain yuk. Ya, betul. Jadi kalau misalnya di Crealogy ini kan sebenarnya dari awal tuh kita memang visinya mau bangun ekosistem. Tapi dari positioning dan dari apa yang kita kejar tuh kita selalu taruh UMKM user kita tuh at the center of everything. Jadi even though kita tahu mereka sendiri directly pay untuk SaaS gitu kan sebenarnya nggak besar gitu ya. Tapi kita melihat dari sisi mereka tuh kebutuhannya apa aja gitu. Jadi in the middle of Impacto juga kita sebenarnya coba mulai monetization itu dengan logistik. Kita offer mereka logistik gitu kan. Terus ya maksudnya kita udah pikir kita mau offer mereka finance segala macam. Cuma dan di satu sisi kita juga pikir kita mau buka market buat mereka, tapi angle-nya tuh lebih karena UMKM itu butuh market, jadi kita buka market gitu. Nah jadi one of the big model changes itu adalah kita bergeser ke the true definition of ecosystem, di mana yang sebenarnya ada kemiripan juga sama Mentera mungkin ya, di mana yang punya kemampuan membayar itu kan sebenarnya dari bayarnya. Especially di kita mau fokusnya juga dengan B2B buyer. Mereka tuh yang lebih punya willingness pay. Jadi kita men-shift juga gitu positioning dan view-nya, lihat dari pain points-nya si pembeli barang-barang UMKM ini gitu, dan apa sih yang bisa kita offer untuk solve issues atau pain points dari B2B buyers yang sebenarnya tuh pengen beli barang UMKM tapi kesulitan gitu. Nah jadi gimana Crealogy itu hadir dengan sistem kita, bikin UMKM-nya lebih efisien, kapasitasnya bisa bagus untuk menjawab si permintaan pasar. Nah kalau kita bisa solve pain point itu pun sebenarnya UMKM-nya juga bisa jadi akan lebih retain di dalam ekosistem kita, karena kan mereka dapat apa yang mereka emang butuhin itu pasar gitu kan. Jadi salah satu big positioning shift-nya adalah nggak kayak senternya hanya UMKM, tapi juga kita melihat senternya dari actual buyers-nya juga gitu ya, yang sebenarnya mau beli dari UMKM-nya, juga actually punya kemampuan bayar ya gitu. Sehingga sebenarnya dari sini kita pun juga awalnya tuh kita disamakan dengan buat apa ada kalian, kan ada buku kas misalnya. Tapi we're trying to say kita sebenarnya bukan buku kas, karena kita tuh ekosistem end to end, nanti ada logistik, ada market, ada financing, tapi itu tuh susah diterima oleh orang karena mereka langsung menyamakannya hanya dengan itu. Nah dengan kita shift bahwa we are solving pain points dari buyersnya juga, sekarang tuh udah sebenarnya udah nggak punya lagi sih, kan udah ada buku kas baru tuh udah nggak, karena mereka udah tahu kita play-nya adalah ekosistem gitu untuk solve pain points dari UMKM-nya sendiri gitu. Menarik. Banget yang kita
sama tim Impacto juga gitu untuk dapetin angle positioning tadi. Iya, jadi there's a very new positioning. Ini yang menurut gue cukup berubah besar di Krealogy. Waktu itu we change the positioning, gimana tetap bisa menjawab pain point-nya. Waktu kita tahu ya pain point-nya adalah market selalu di UMKM ini gitu kan. And at the same time juga ada pain point dari sisi tadi buyers gitu, yang gimana sih cara gue mau beli UMKM products, tapi gimana caranya gitu, dan gimana dapet yang memang standardized gitu kan. Dan di situ yang kalian menemukan celah untuk bisa dieksperimen more gitu ya, dan lagi sedang dieksperimen gitu ya. Thank you Yu. Nah, yang berubah juga dari segi bisnis model nih setauku ya adalah Kukerja nih gitu ya. Karena kita kemarin banyak diskusi, Kukerja akhirnya explore satu bisnis model, dan there's a very great growth in the traction after the product, after the business model change gitu. Mungkin boleh diceritain sedikit nih Apri mengenai this changes in business model ya. Apri masih di mute nih Apri kayaknya nih Apri. Gue masih ingat waktu kita bahas tentang bisnis model, tentang result yang kita ubah dan lain-lain, dan ternyata memang setelah kita hitung kalkulasi dengan LTV dan lain-lain, wah ternyata ini masih itu cukup ya. Akhirnya kita mesti figure out pertama brainstorming dan lain-lain. Akhirnya kita dapat banget di mana kita bisa monetize dari sisi demand sama supply dua-duanya. Jadi dari sana kita coba lagi ngobrol dengan user juga. Akhirnya kita berhasil naikin bisnis model kita 3x, artinya 3 kali, dan gue senang sekali, terutama encouraging dari timnya Impacto juga, kenapa tuh nggak kayak gini nih. Dan akhirnya ternyata setelah kita rising pricingnya, ternyata orang masih tetap kembali. That's define that our problem is real kan. Artinya produk kita benar-benar bisa solving. And people want to pay for that product, ya kan? Yang penting kan solving and want to pay for the product, gitu kan? Iya, it's really tetap membayar dan tetap balik gitu. Akhirnya kita jadi lebih ke arah yang lebih baik dari dibanding dengan sebelumnya, yang kayaknya cuma menghasilkan dari satu monetize doang. Dan setelah itu dikarenakan saya juga seorang business owner, akhirnya kita living side by side with the job seekers. Jadi kita truly understanding sebenarnya challenging dari teman-teman job seekers itu ada apa-apa aja. Akhirnya dari sana kita bisa build lagi sebuah monetize yang lebih baik, yang benar-benar bukan cuma monetize doang, tapi juga giving value, di mana mereka bisa punya kondisi financial service yang lebih baik, seperti itu. Dan di balik semua challenging sih sebenarnya defining product market fit kan memang benar-benar challenging, dan especially ketika kita jadi founders itu memang sebuah journey yang lonely banget. Jadi kalau misalnya kita once udah bisa join Impacto itu, kita senang banget bisa dibantu dari sisi coaching yang one on one ataupun dari group coaching dan lain-lain. Jadi bisa dibilang di perubahan lingkungan itu lumayan banyak, mulai dari bisnis model yang kita highlight sekarang, seperti kita sampai saat ini ada 4 monetize ya berarti, dan itu berkat session kita sering sharing dan brainstorming. Dan itu yang kalian lagi mau eksperimen, which one will be the best monetization model for you guys gitu kan. It's part of your experimentation. Jadi memang spirit yang Impacto mau bawa gitu ya, selalu setelah kita lihat datanya, kita tahu apa yang harus di-solve, dan kita banyak melakukan eksperimentasi gitu ya. Dari sisi tadi ada yang mungkin eksperimentasinya ke persona apa yang harus di-reach, which one is my power users, dan juga sharpening dari sisi persona. Tapi juga ada beberapa yang sarannya lebih ke arah, I think the business model itself harus kita explore this new experimentation. Mungkin tuh tadi cerita terlalu simplify everything gitu ya, karena kita juga ada keterbatasan waktu gitu. Tapi ada beberapa yang kita, ada berapa ya, 2 opsi business model gitu ya. Nanti kita coba kita eksperimen, dan ternyata setelah all this journey gitu ya, kayaknya Krealogy ya kemarin cerita bahwa akhirnya yang lebih cocok kayaknya kita main ke model yang kayak gini deh gitu ya, which opens like the market for the UMKM, at the same time helping the brand yang lagi mau buyer ya yang lagi mau beli UMKM products gitu ya. Very interesting. Sebenarnya ada satu last step gitu ya. Ini aku cerita ya, jadinya gue agak bercerita sedikit dari Impacto gitu ya, bahwa setelah all this retention dan kita nemuin business model, yang paling penting itu adalah how actually the path to profitability is gitu kan. Beberapa startup kita sudah mulai kita kasih satu template ya teman-teman mungkin ya, yang Impacto profitability modeling gitu ya, dimana kita ngelihat di situ CAC LTV projectionnya, kita bantuin founder selain untuk personanya juga sebenarnya suitable average revenue per users gitu ya, dari setiap startup tuh berapa sih gitu, supaya bisa mencapai misalnya a business projection that they aim to gitu kan. Dan ini kita lihat dari historical data tadi, cohort analysis,
business and everything. Dan kita juga bantu company to predict kapan break even point-nya gitu kan, and what is the path to profitability, when will be the profitability, di tahun keberapa setelah the business is running gitu. Dan itu kita lihat dari historical data. And the other would be determining like what metrics to control and grow gitu kan, in order for the business to be financially stable. Gitu kira-kira. Jadi itu yang I think the next step that we are wishing for our startups to habis ini gitu ya, the next step untuk melengkapi itu gitu. Oke. Nah, mungkin iya. Dan mungkin one thing that I really want to ask to our founders ya, mungkin aku mau mulai dari Darian sama Kevin dari Midas ya. Kalau bisa disimpulkan gitu ya, so what is before and after Impact to Build Accelerator? What grows in you? It might be something philosophical atau something yang memang very substantial to the business. What grows in terms of you being a founder? Mungkin Darian sama Kevin dari Midas mungkin mau share dulu. This is my last question for you guys actually, for the 5 of you. Well, I think sebagai founder salah satu hal yang pengen kita coba adalah we have to aim for the moon gitu. Jadi setidaknya kalau kita meleset, kita tetap mengambang di antara bintang-bintang. Tapi philosophical. Maksudnya artinya there's lots of turunan kan dari situ. Berarti kita harus tahu arahnya kemana, making sure that the things that we have, the ideas that we have gitu to make that into a reality. Berarti kan harus ada tolak ukur tertentu yang harus kita jadikan acuan. Sebelum kita masuk ke Impact tuh, ya we've read all of the things that we can found on the net dari pas kuliah kita kemarin. But then practical itu emang gak bohong, perlu ada orang lain yang bisa membantu, and that's what we get from the coaches gitu. Ya salah satunya Mas Gustav ya, Mas lagi orang bule. Mas Gustav ini kan salah satu coach kita kan, and one of the things that very profound gitu yang keluar dari mulut dia adalah at the early stage you have to do things that doesn't scale, and this is what we're doing now gitu. We're going back to square one basically, talking to our customers, tapi we want to make sure that we're actually building impact, making sure that sesuatu yang kita berubah gitu dari sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang tangible, ini benar-benar drive the impact that we hope to have gitu. So I think that's also one of the key changes. How about you, Darren? Mau nambahin aja sih, maybe kalau yang tadi ya sometimes kita harus mundur dulu lah, mundur 2 langkah 3 langkah supaya bisa maju lebih jauh gitu. Dan maybe yang irreplaceable sebenarnya network teman-teman Impact itu juga sih, karena balik lagi mungkin tadi Apri ya yang bilang ya founders is very lonely. That's a very true statement sih, karena kita ngomong ke siapapun yang bukan non founders itu susah banget dimengertiin, even kalau aku kayak ini ke temen gitu, kayak mereka nggak tahu struggle seperti apa. And having this community together, it actually changed to our, mentally it changes lah. Kayak ternyata ada juga yang struggle kayak gitu. Ternyata leaky bucket ya cuma kita doang ya. Ternyata di sana juga begitu ya problemnya. And I think maybe collectively kita bisa, mungkin kita pernah punya solution gitu. Dulu ada problem ini nih, coba pakai ini aja gitu. Ternyata mereka ngerjainnya gini, kita coba ikutin aja. Maybe it solve our problem gitu. Karena it's a never ending problem sih sebenarnya, and we need to actually solve them fast gitu. Ya, I think itu salah satu kata kunci yang juga tadi, doing things that don't scale itu ya. Kemarin gue juga baru discuss with like one of our coaches, Impact 2 coaches gitu, dan he also mentioned the same thing, like do the things that don't scale di awal, but get like your power users in the very beginning gitu kan. Nah mungkin next I want to ask the same question to Tita kali ya, from Mindtera gitu. Apa sih yang what changes philosophically or like really in the business of Mindtera before and after the accelerator? Okay, so actually it's related to my background juga ya, karena background aku sangat data person banget, dan reading data is actually very tricky, karena data can kill founders euphoria, that's the first. Or, in other hand, it actually can light your growth. Karena dari yang tadi aku bilang, ketika kita lihat, kita baca data, but I mean in the wrong perspective, dan tidak detail, tidak digging deeper. Kita lihat cuma survei saja, dan itu biasanya yang kasih false signal ke founders. Nah, itu yang menurut aku yang Mindtera alami tuh before dan after
Impacto coaching itu aku dan Bayu lebih hopeful, itu satu, lebih optimis, dan kita ngelihat kayak setelah karena kayak apa ya, what we built is actually scalable. However, it's depend on balik lagi, it's depend on the founders perspective, karena nggak bisa disamain nih kayak misalnya Mindtera, perspektif Mindtera PMF-nya dengan kerja mungkin dengan Depatu atau dengan Midas atau dengan siapapun, maybe it's different gitu ya. Jadi kita lihatnya itu. Dan satu hal lagi sih yang paling signifikan after coaching sama Impacto, karena dari proses coaching kita aku jadi lebih fokus, fokusnya itu fokus targeting the markets, the B2B-nya, what kind of corporates that I want to go. Nah, yang bikin impactful jadinya secara revenue growth jauh lebih signifikan. Karena jadi fokus ya target marketnya ya. Udah nggak makan Indomie telur lagi. Aduh, jangan makan Indomie telur terus ya teman-teman ya, khawatir saya nanti nih ya. Oke, mungkin next I want to talk to Angel. What is like for you, like kalau tadi mungkin dari Mindtera lebih ke arah mindset on the how to read the datanya, terus juga dari sisi tadi ya kayak ada lebih fokus gitu, sharpening on the target market. Kalau dari Angel apa yang what before and after gitu ya? Mostly are the same, jadi gue mungkin gak repeat yang kayak banyak startup juga kita dari awal kita nggak tahu nih ternyata data yang akurat harus seperti ini, gimana kita harus get the data by this specific and this segmentation, dan terhadap juga target kita berbeda, otomatis data yang kita perlukan juga berbeda, dan cara kita menalar data tersebut dan kita do action on it. Dan yang paling berbeda itu kalau dulu mungkin aku gak really I really love the don't show shade, localize the market. Itu karena dari awal itu I applied what I feel when I study in China gitu. Jadi aku menerapkan masyarakatnya harus seperti itu, tapi nyatanya berbeda. Contoh yang paling simple, masyarakat Indonesia, customer di Indonesia itu mereka manja. Dia very manja. Jadi kayak kita bisa mengatakan kayak mereka nggak mau. Because kadang kalau misalnya kita lagi cek ya, misalnya kalau gambarnya tidak sesuai, kita pasti suruh dia tambah gambar. Actually udah otomatis di notification barnya, tapi customer Indonesia itu mau dimanjain, harus dia, Mbak, Kak, tolong dong ditambahin gambarnya, dia very depend for it. Itu bisa aja, kok bisa ya gitu, kenapa gitu. Dan seller kita yang mau join di Depatu awalnya kalau kita nggak engage mereka nggak bakal mau. Aku masih ingat kemarin Mbak itu masih tahu ada sama Mbak Jara ada bilang, kalian udah nggak sih connect with the power users, tanya ada feedback, tanya apapun. Nah itu yang kita ngelakuin dari sana, baru ternyata kita menyadari ternyata mereka perlunya itu adalah di serve. By serving them, the revenue growth is ada kenaikan, dan retention di bulan terakhir, bulan Agustus dan September itu they really retain it dari 33 sampai 47 terakhir angka yang tadi gua baru lihat. Nah, that means aneh tapi it's really true. Jadi yang dari you decide to kayak maaf ya koneksi kita kayaknya, tapi you understand the local market better ya dengan kita ngobrol banyak gitu ya, dan talking to your users as well ya gitu ya Angel ya. Okay, I think next I want to move forward ke Ayu. Okay. Thank you Angel. Next I want to move forward to Ayu mungkin ya Yu. The same question for me gitu kan, before and after, what do you see? Mungkin tadi ada satu yang udah di-share juga adalah terkait build things that maksudnya it's okay scale. Build things that scale kan, jadi manual dulu, dan experimentation-nya juga sih belajar, karena sebelumnya tadi sebelum ikut Impacto tuh kita sempat build sebuah feature juga logistik kan, dan itu tuh ternyata memang kita kurang dive down, tapi malah langsung bikinnya udah API integration feature segala macam. So it's in a way kayak we spend like 2-3 months untuk beneran bikin itu, tapi pas di launch juga
ternyata nggak sesuai gitu, karena hanya menjawab satu segmen kecil dari user kita, nggak ada lebih segmen gitu. Jadi how to do experimentation, dan it's okay untuk semuanya manual dulu di awal, juga satu takeaway kita. Sebenarnya yang kedua yang kita juga lumayan terbantu banget kemarin adalah ya of course dengan situasi sekarang di mana kita juga bisa conserve cash runway, kita juga bisa lihat lagi tim kita gimana kita bisa bikin lead. Terus sebenarnya kemarin juga kita dapat support dari Impacto juga sih to rethink tentang oke nih yang paling important apa, to get the right business model dulu gitu kan, nggak perlu punya tim yang terlalu gede di awal. Jadi itu kita ada restrukturisasi juga yang is definitely not easy gitu to go through, dan kemarin dapat support dari bisa ngobrol sama Impacto Build partner sama Zara, kalau timnya ada untuk support kita go through that process juga, restrukturisasi company kita supaya lebih gitu. Thank you so much, you. It's very interesting. Yeah, I think it's more like your journey as a founder, gitu. We help you, and also like the business itself, kita bantuin juga, gitu ya. Thank you so much, you. Next, terakhir mungkin Apri, pertanyaan yang sama, Pri. What changes before and after? Sengaja gue save lu terakhir, Pri. So what do you think? Okay. First thing is, mungkin kita cek at day one ketika kita bikin startups, kita selalu bilang pengen achieve product market fit. But product market fit, it's not totally easy. Kita sama-sama tahu, mungkin semua teman-teman founders, dan untuk bisa bilang kita product market fit, kita mesti ngerti tentang gimana cara measure-nya. Nah, akhirnya kita berada di Impacto ini masih ada beberapa hal yang sangat valuable menurut saya. Yang pertama adalah best knowledge ya, terutama ketika kita pengen ngomongin market fit, apa mesti yang kita measure dan lain-lain. Itu yang pertama, kita belajar tentang cohort retention, LTV, dan lain-lain, unit economics especially. Kalau kita mau ngomong about VCs, gue masih ingat statement dari Max Italo, kalau gue ngerti unit economics, better don't talk with VCs, karena ya kurang efektif sekali kayaknya. Lalu selanjutnya mungkin community. Saya merasa community di Impacto ini kita sangat supportive banget, apalagi teman-teman yang walaupun ada beberapa yang udah funded by VC dan lain-lain, you guys are totally ramah dan kita bisa ngobrol dengan baik. Intinya bekerja dari saya merasa diterima dengan sangat baik dan di love by teman-teman di Impacto, sama tim dari Impacto juga yang mungkin aktif banget. Kayaknya kadang-kadang saya jadi merasa kayak saya mesti reach kalau misalnya ada masalah tentang analisis data dan lain-lain, saya mesti cari ke Mas Arya misalnya, atau Mas Nadir yang will be super helpful dan lain-lain. Terus dari Mas Italo dan Zara yang mungkin ngasih feedbacknya tuh lebih truthful gitu loh. Karena kan biasanya truthful atau blunt pertanyaannya gitu. Ya katanya biasanya kalau kita ketemu sama mentor-mentor yang ngomongin mentorship biasanya kan kayak janji-janji surga ya, mesti kayak gini bla bla bla. Tapi sebenarnya founders actually nggak butuh yang seperti itu gitu loh. Kita malah butuh yang sesuatu konstruktif gitu kan. Walaupun terkesan mungkin ada yang bilang riuh dan lain-lain, tapi bagi kita sebenarnya enggak. Justru itu konstruktif banget bagi kita semua, bagi kita sebagai founders, karena that's what we need, right? Karena nggak ada lagi yang bisa kayak gini. Karena nggak mungkin gue tanya ke VC dong. Atau nanya ke angel investor kan itu nggak mungkin banget. Lalu yang terakhir networking sih, kita bersyukur banget dalam beberapa waktu dekat ini ada networking yang sangat luar biasa dengan VCs dan lain-lain, bisnis partner dan lain-lain. Jadi bagi kami Impacto benar-benar memberikan sebuah perjalanan yang mentransformasi kerja yang dari tadinya cuma startup di kota kecil, ya akhirnya kita jadi bisa fokus dengan lebih baik, dan akhirnya di market juga kita diterima dengan baik. Jadi bisa dibilang step by step kita mulai memperbaiki semua dari zero, udah proving to be one. Hopefully seperti itu, dan kalau kita udah bisa scale, hopefully kita bisa scale dengan baik berdasarkan pengalaman yang kita dapat dari Impacto. Thank you banget. Thank you so much, Apri. So I think it's very heartwarming to hear from all of you. Thank you so much. Ada Angel, ada Apri, ada Tita, ada Darian and Kevin, and also Ayu. Thank you so much for the talk today. I'm super glad that things are getting better, improving juga, dan juga mungkin ada juga some key takeaways yang diambil dari our sessions that we have run this past
3 months I think ya. Thank you so much. So seru banget nih ngedengerin diskusi dan like testimoni kali ya dari some of our startups, dan sesi tadi sekaligus menjadi akhir dari acara Impact Day. Namun sebelum kita menutup acara kami, I want to say thank you personally dan also on behalf of the team kepada semua pihak yang mendukung acara ini, khususnya our innovation partners, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Mitrans, WGS Hub, dan Panasonic. Dan terima kasih juga kepada hadirin sekalian yang telah menyaksikan our Impact Day today. Kita akan ada picture session dulu, jadi jangan kemana-mana dulu teman-teman. So, tolong dinyalain kameranya gitu ya. Ini nanti ada dari teman-teman Impact 2 yang akan take pictures di Zoom gitu ya. Mungkin saya countdown ya. 3, 2, 1, and yes, cheers. And sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, udah di take pictures ya teman-teman. Thank you so much tim Impact to Build Accelerator. So, saya Zahra Damarifa mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Dan we'll see you in the next Impact Day, dan sampai jumpa.